Bayangin ya, lu itu jadi Red Ranger, tokoh utama nih, dan juga wajah utama serial anak-anak se-Jepang. Tapi hidup lu hemat, capek, dan katanya cuman minum air putih. Kedengaran lebay? Ini bukan cerita aktor figuran guys, tapi ini adalah Tori Matsuzaka, aka Shinken Red di serial Samurai Sentai Shinkenja. Jadi Tori Matsuzaka itu lahir pada tanggal 17 Oktober 1988 di prefektur Kanagawa, Jepang. Di tahun 2025 ini, beliau berarti sudah berusia 37 tahun. Agensi dari Tori Matsuzaka ini cukup ternama di Jepang sana ya, bernama Top Code. Di mana Top Code ini juga menjadi agensi dari aktor besar lainnya seperti kayak Masaki Suda. Bahkan teman mainnya Tori Matsuzaka di Shinkenger, ada si Hiroki Aiba ya, yang jadi Shinken Blue, itu juga agensinya Top Code. Status Tori Matsuzaka hingga saat ini ya nggak main-main guys ya, dimana beliau ini terhitung sebagai salah satu aktor papan atas Jepang saat ini. Masih sampai saat ini ya. Tori Matsuzaka itu dikenal sebagai aktor yang serius, perfeksionis juga, dan selektif kalau memilih peran. Dia juga punya rentan akting yang luas dari tokusatsu ya, terus juga ada film art house sampai juga drama komersial. Sebelum terjun ke dunia akting, Tori Matsuzaka memulai karir sebagai model di tahun 2008 dan juga dia itu debut sebagai model majalah fashion pria bernama Fine Boys. Nah, dari sini popularitasnya itu mulai naik nih, yang tentunya membuka jalan ke dunia akting televisi. Gak pakai lama guys, setahun berselang titik balik besar itu datang pada tahun 2009. Di tahun 2009, Tori Matsuzaka langsung mendapatkan peran di tokusatsu di franchise Super Sentai di serial berjudul Samurai Sentai Shinkenja. Jadi beliau itu berperan sebagai Shiba Takeru ya, aka Shinken Red, yang posisinya adalah pemeran paling utama. Ya iyalah, secara jadi Red Ranger gitu loh ya. Dan di underline lagi kalau ini adalah debut acting pertamanya Tori Matsuzaka dan langsung dapat peran besar. Shinkenger jadi salah satu serial Super Sentai favorit Ane juga ya, kalau boleh jujur bahkan masuk top 5. Sampai sekarang fandom dan juga fans Super Sentai kalau bahas Shinkenger kan ya sangat terlihat selalu berseri-seri dan juga excited ya, karena emang seri ini bagus banget. Jadi kedalaman ceritanya, tema samurai, sama gradingnya menurut Ane yang jadi poin plus terbesar sih ya secara pribadi. Bagi yang udah nonton, peran Shiba Takeru sendiri juga kalau kalian lihat ya, kan menuntut acting yang dingin, terus juga penuh konflik batin. Bahkan pas udah masuk saga akhir cerita juga banyak adegan emosional. Jadi bukan sekedar action doang. Ini membuat Tori Matsuzaka itu ya cepat dipuji ya, bahkan di luar fanbase-nya Super Sentai. Jadi Shinkenger itu udah layak lah disebut sebagai salah satu seri Super Sentai terbaik di era Heisei. Plus, Tori Matsuzaka jadi pusat perhatiannya. Setelah Shinkenger, Tori Matsuzaka bisa dibilang melakukan transisi cepat nih ke dunia film dan juga drama serius. Jadi berbeda dengan banyak aktor tokusatsu lain ya. Jadi Tori Matsuzaka ini tuh kayak cepat kabur lah dalam tanda kutip dari label hero, di mana beliau itu yang mulai aktif di film kayak layar lebar, ambil peran-peran gelap juga, dan juga peran dewasa, dan juga kompleks guys. Seakan Tori Matsuzaka ini tuh menegaskan diri sebagai aktor yang serius. Jadi bukan sekedar kayak mantan ranger doang nih ya. Makanya setelah Shinkenger, ya udah, dia itu ya kayak susah banget nih ya untuk kembali ya. Jadi Gokaiger yang banyak kebalikin alumnus Sentai ya, dan tahun tayangnya itu masih deket sama Shinkenger juga kan di tahun 2011, nyatanya tidak dapat menghadirkan Tori Matsuzaka. Ada satu sempat dia balik dan juga ngisi peran, tapi bukan di Shinkenger, melainkan di Kamen Rider. Hah? Emang ada Gan? Ada. Di movie-nya Shin Kamen Rider ya, dan ngisi suara si robot bernama Kei. Nih ada klipnya ya. Ruriko-sama wa ikaga nasaimasu ka? Pada nyadar nggak kalian? Itu suaranya Tori Matsuzaka guys. Soal ini bukan berarti Tori Matsuzaka ini tuh sombong ya. Emang cepet banget aja gitu dia naiknya setelah Shinkenja. Di kalangan fans juga beliau ini tuh dianggap sebagai salah satu alumni tokusatsu tersukses sepanjang masa. Jadi sejajar lah dengan nama seperti kayak Joe Odagiri di Kuga, ada Sota Fukushi juga di Forze, Masaki Suda, dan bahkan Takeru Sato di DNO waktu itu. Yang bikin rame dan geger itu di tahun 2018. Ini Anda baca lewat sebuah artikel ya. Pada tahun 2018, Tori Matsuzaka pernah melontarkan pernyataan yang bikin geger Jepang, khususnya di industri tokusatsu. Bukan tanpa alasan, dalam sebuah wawancara, Tori Matsuzaka dengan berani membongkar sisi gelap dunia Super Sentai yang selama ini jarang dibicarakan ke publik. Beliau menyebut bahwa aktor pendatang baru di Super Sentai tidak dihargai selayaknya artis pada umumnya. Bayaran yang diterima sangat kecil, bahkan menurut pengakuannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan makan dan hidup sehari-hari.
Tori Matsuzaka juga menegaskan bahwa menjadi aktor Super Sentai, terutama bagi aktor baru, tidak seindah yang dibayangkan banyak orang. Di balik kostum pahlawan dan juga sorak penonton, ada pengalaman pahit yang justru membuatnya trauma nih dan tidak ingin mengulang masa itu lagi. Tori Matsuzaka mengungkap bahwa kurangnya perhatian terhadap aktor pendatang baru, perlakuan yang tidak layak, serta bayaran yang sangat minim, membuatnya itu pernah berada di kondisi ekstrim. Yaitu apa? Cuman meminum air putih saat perut kosong hanya untuk menahan lapar. Yang katanya jadi berujung menjadi pengalaman pahit. Itulah yang akhirnya membuat Tori Matsuzaka itu yang menolak tawaran untuk kembali ke proyek Super Sentai di kemudian hari. Bagi dirinya ya, harga diri dan kelangsungan hidup itu ya jauh lebih penting lah daripada sekedar nostalgia sebagai pahlawan layar kaca. Pernyataan ini sekaligus membuka mata publik ya bahwa industri tokusatsu nih yang terlihat kayak megah gitu ya di layar ya ternyata menyimpan realitas keras lah bagi para aktor di baliknya, terutama mereka yang masih berada di titik awal karir. Pernyataan ini emang beneran fakta dan bukan gosip-gosip simpang siur lagi. Artikelnya banyak, bahkan media-media yang dari Jepang juga masih ada ini arsip-arsipnya ya. Dan coba kita bahas secara bijak fakta-fakta yang ada ini dengan lebih luas lagi. Soal ini emang perlu kita bedah lagi ya. Karena ada beberapa pernyataan yang sedikit berbanding terbalik nih dengan hasil wawancara Tori Matsuzaka ini. Jadi kalian coba cerna-cerna dulu ya secara keseluruhan dengan bijak ya. Jadi jangan langsung main cap setelah mendengar cerita Ane di bagian ini aja. Kemarin Ane udah bahas soal Fumika Shimizu atau Yoshiko Sengen ya. Memang dia itu ya udah pensiun. Banyak yang bilang juga kan dari wawancara-wawancaranya, oh iya dia itu tersiksa dan juga kayak diperas sama dunia hiburan ya. Tapi secara terang-terangan kan dia itu ya tidak pernah secara eksplisit menyebut kalau tokusatsu itu menjadi salah satu pengalaman buruknya ya di dunia acting. Secara terang-terangan juga kan dia itu muji staff dan juga si tim produksinya. Dan ada juga nih yang baru kemarin Ane itu update di fanpage, yaitu soal aktor Yuki Furukawa yang berperan sebagai Odaka Kensei akan Nox ya di Kamarada Z. Di mana dia kan itu baru aja melakukan sesi Q&A di channel YouTube pribadinya dengan bahasa Inggris. Di mana Yuki Furukawa juga secara jujur ya mengungkapkan kalau dia itu benar-benar sangat menikmati proses syuting dari Kamarada Zetsu. Jadi para anggota stafnya, sutradara, dan semua orang yang beraksi melakukan stunt, mereka itu semua benar-benar profesional katanya ya. Semuanya benar-benar bersemangat, semuanya itu passionate banget untuk membuat Kamarada menjadi tontonan yang terbaik. Jadi dedikasi mereka itu sangat luar biasa sampai membuat Yuki Furukawa aja tersentuh. Aktor top dan veteran sekelas Yuki Furukawa aja terang-terangan muji loh. Jadi, apakah benar Toei itu memang sekejam itu? Ataukah ada regulasi yang berubah nih? Oh iya, zaman dulu mah ya begitu, zaman sekarang ya beda lagi. Jadi staff-staff di belakang layar juga banyak yang baru. Jadi untuk zaman sekarang ya jadi kayak bisa lebih paham lah dan menghargai aktor itu ya gimana. Cuman tadi, Fumika di Forze dan juga Tori Matsuzaka di Shinkenjan kan ya, itu tayang tahunnya cukup deket. Shinkenjan itu kan 2009, Forze itu ya 2011. Jadi kemungkinan ada staff-staff juga yang sama lah ya, sama-sama dari Toei juga. Ini bukan Ane jadi ngebela Toei ya, cuman bikin bertanya-tanya aja gitu. Karena setelah Ane nyimak beberapa testimoni aktor toku, ada yang bilang ya pengalaman buruk, ada juga yang bilang berkesan. Kembali lagi ke Tori Matsuzaka. Beberapa fakta dan cerita yang sering dibagikan dalam wawancara lama, termasuk di Shinkenja, katanya jam kerja syutingnya itu brutal banget. Jadi seperti produksi tokusatsu pada umumnya, jadwal Shinkenja itu ya sangat padat. Syutingnya pagi buta, latihan koreografi juga, hingga promosi acara anak-anak di akhir pekan. Ente pikir itu Shinkenja yang tiap berubah ya, ada banyak kurokonya atau pelayannya yang pada pakai baju hitam itu nggak latihan koreo? Ya itu udah pasti itu ya. Belum lagi dance kayak di bagian ending lah dan segala macam ya. Jadi ada tekanan juga di sini bagi Tori Matsuzaka pribadi sebagai Red Ranger dan juga wajah utama. Jadi beliau itu mengaku merasa sangat tertekan nih karena harus memikul seri yang ekspektasinya tinggi. Apalagi dia itu ya masih sangat hijau lah waktu itu. Ini kan jadi debut aktingnya ya sebagai aktor pendatang baru. Shinkenja juga bukan pengalaman yang menyenangkan katanya bagi dia ya. Ini bukan berarti membenci guys ya. Coba tak lurusin lagi nih di sini ya. Jadi beda gitu ya dengan aktor Sentai lain yang kayak nostalgic ya. Tori Matsuzaka ini tuh cenderung netral lah dan dingin saat ngebahas si Shinkenja ini. Sekali lagi bukan benci tapi lebih ke fase hidup yang berat dan juga dia nyeritain soal itu. Gimana soal isu panas dibayar murah dan juga cuman minum air putih? Ini bagian yang paling penting dan juga ya paling sering dibicarakan dan jadi topik utama di video kali ini. Tapi tetap Anda jabarkan secara luas faktor-faktor dan juga ceritanya ya lebih luas itu gimana ya. Pada era 2000-an akhir,
gaji aktor tokusatsu bahkan Red Ranger ya memang terkenal rendah, terutama untuk aktor baru. Apalagi Tori Matsuzaka bisa dibilang ya belum jadi siapa-siapalah saat Shinkenger ya. Jadi secara kontrak dia itu ya tidak punya daya tawar yang besar. Tapi tolong soal ini tuh jangan jadi disalahpahami dengan argumen oh iya Toei pelit makanya pakai aktor-aktor baru aja nih. Yang baru-baru doang ya, yang belum ada pengalaman di dunia acting ya. Jadi cerita cuman minum air putih mungkin aja lebih sering dipahami sebagai gambaran kondisi finansial dan juga fisik yang sangat terbatas dan juga ya dengan jadwal padat dan bayaran kecil. Jadi mereka itu harus hidup super hemat. Betul gitu, Tori Matsuzaka ya dia itu seringkali ya harus bertahan hidup hanya dengan minum air. Bahkan sengaja minum lebih banyak dari yang diperlukan agar perutnya ya terasa kenyang aja gitu. Dalam beberapa tahun terakhir, karirnya kan langsung melejit pesat ya, seperti yang Anda ceritakan tadi. Di mana Tori Matsuzaka juga melanjutkan ceritanya dan menyebut bahwa menu makan malamnya itu langsung berganti. Jadi kayak nasi ya, full dengan lauk dan juga sayur, dan juga pakai ramen daging sapi. Nah ini menjadi sebuah kontras yang sangat tajam lah dibandingkan masa-masa awal karirnya. Inti ceritanya ya benar di sini. Bayaran rendah, kerjanya kayak orang gila, dan tekanan mentalnya itu nyata ya. Cerita soal minum air putih ini, apakah membuat Tori Matsuzaka ya jadi membenci Shinkenger dan juga Tokusatsu? Tentu saja tidak. Tidak membenci, tapi tidak memuja juga. Ana di belakang layar udah banyak deep down wawancara beliau ini untuk kebutuhan info di video ini juga. Dimana Tori Matsuzaka ya jarang ngebahas Shinkenger lah dengan nostalgia berlebihan dan hampir tidak pernah muncul juga di event reuni besar Sentai ya teman-teman ya. Ya sekarang dia itu fokus penuh ke karir film dan juga drama serius aja. Banyak fans kadang ya salah menafsirkan gitu ya sikap ini tuh sebagai kayak oh ya benci Shinkenger Tori Matsuzaka. Padahal kalau pengen lebih halus dan juga fair, Shinkenger lebih tepat disebut sebagai batu loncatan yang berat aja dan bukan masa indah juga yang ingin dia ulangi. Sepertinya sejauh ini pembahasannya seperti kayak menyudutkan satu pihak aja ya, yaitu Toei Company. Tentu soal ini Anda itu telah lebih jauh lagi karena ketika membahas soal Tori Matsuzaka, banyak argumen yang seperti kayak membenarkan kalau yang kejam itu bukan Toei, melainkan siapa? Agensinya. Bukan, ini bukan plot twist ya, melainkan tambahan untuk melihat dua sisi koin. Ada rumor yang beredar di komunitas fandom ya, terkait Tori Matsuzaka ini dan juga perlakuan buruk yang dialaminya bukan dari Toei langsung, melainkan dari agensinya sendiri. Tapi, ini tuh belum dikonfirmasi oleh media besar atau ada pernyataan resmi dari pihak Tori Matsuzaka sendiri ataupun agensinya ya. Dan ini tuh sumbernya dari mana? Ya dari diskusi fandom. Atau dari diskusi Reddit tuh ya, kalau mau cari yang internasional ya yang ngedebatin soal ini itu banyak banget guys. Jadi di beberapa thread komunitas, fans itu kan membahas ya pengalaman awal Tori Matsuzaka di Samurai Sentai Shinkenja dan mengaitkannya dengan perlakuan dari agensi yang buruk, bukan dari Toei. Banyak komentar nih mengatakan kalau gaji rendah yang diterima Tori Matsuzaka saat Shinkenja itu bukan semata-mata karena kebijakannya si Toei, tapi karena agensi aktor di Jepang yang ngambil porsi besar dari bayaran yang dibayarkan kepada pemeran baru. Karena waktu itu beliau kan masih aktor pemula lah ya, tanpa nama ya. Jadi agensi itu bisa mengambil sebagian besar porsinya yang didapat dari pekerjaannya. Sehingga upah yang diterima si aktor, di konteks ini si Tori Matsuzaka ya jadi sangat minim. Beberapa argumen juga sering bilang ya, kalau sistem agensi di Jepang itu ya terkenal keras dan sering seperti kayak memenjarakan aktor pemula lah kasarnya. Ya dengan kontrak yang tidak menguntungkan ini, bukan hanya untuk Tori Matsuzaka saja, tapi juga kasus lain di industri secara umum. Bukan Tori Matsuzaka aja sekali lagi ya, secara umum, apalagi untuk aktor-aktor pendatang baru. Ini cuma pendapat dan juga rumor komunitas ya, jadi bukan pernyataan media atau sumber resmi ya. Ya mungkin pada waktu itu atau mungkin sampai sekarang ya struktur industri di hiburan Jepang ya seperti itu. Banyak aktor tidak langsung digaji oleh studio produksi, dalam kasus ini kan si Toei ya, tapi dibayarnya itu lewat agensi mereka. Agensi biasanya itu ngambil persentase besar dari pendapatan, terutama untuk aktor yang belum terkenal. Jadi ini menyebabkan aktor itu ya nerima gaji yang jauh lebih kecil lah daripada yang seharusnya. Jadi menurut kalian yang kejam siapa nih? Toei atau agensinya? Semua masih ngambang sampai saat ini ya. Soal pernyataan Tori Matsuzaka ya emang benar adanya tapi bukan rumor-rumor lagi. Tapi sebenarnya siapa nih yang bisa dibilang salah di sini sehingga karir Tori Matsuzaka sebagai aktor pemula waktu itu ya cukup tersiksa lah bisa dibilang ya. Apalagi ada tambahan yang tadi udah Anda ceritain. Jadi beresin Shinkenja, Tori Matsuzaka itu ya langsung naik ya karirnya ya. Dan langsung bisa makan enak seperti kayak daging sapi dan juga ramen. Jadi bukan minum air putih lagi doang.
Dan di tahun 2025 ini, Anda juga tambahin nih beberapa berita yang nyambung sama beliau ya. Kita tahu number one Sentai Gojuja itu ya jadi perayaan 50 tahun Super Sentai kan ya, di mana Tori Matsuzaka itu kembali untuk membuat video yang isinya itu yang menyampaikan kesan dan juga pesan ya. Gak cuma Tori Matsuzaka aja, tapi beberapa aktor Red Sentai juga kembali nih di sini. Di sini pesannya sih ya positif rata-rata ya, di mana Tori Matsuzaka itu mengatakan kalau Shinkenger adalah sebuah seri yang sangat luar biasa. Karena itu kan merupakan karya debutnya ya. Jadi dia juga mengaku belajar banyak hal dari serial tersebut dan berterima kasih kepada Shinkenja karena telah mengajarkannya banyak pelajaran tentang dunia acting. Dia juga mengungkapkan kalau menunggangi kuda di episode pertama merupakan tantangan yang cukup besar baginya saat itu. Makanya diseling ya bagiannya pas naik kuda itu sama stuntman juga kalau kalian lihat. Dan kemarin nama Tori Matsuzaka itu muncul lagi di berita seiring kasus Maya Imamori aka Goju Unicorn yang sedang ramai dibicarakan. Katanya kan Tori Matsuzaka aka Shinkenred itu tidak mau kembali ke proyek Super Sentai karena kasus Maya Imamori atau demi menanggapi kontroversi itu. Padahal katanya udah mau benar-benar balik nih di Gojuja. Tapi sayang banget gara-gara lagi rame soal Maya Imamori, ya jadi nggak jadi gitu. Sampai sekarang tidak ada bukti kuat atau pernyataan resmi yang mengatakan kalau Tori Matsuzaka itu menolak kembali ke proyek apapun ya seperti Gojuja karena si kasus Maya Imamori. Itu masih semata-mata rumor atau spekulasi di fandom aja. Jadi bukan fakta yang dikonfirmasi media utama ataupun dari pihak Tori Matsuzaka. Soal ini ya, tidak ada sumber berita Jepang atau internasional yang kredibel lah yang mengkonfirmasi kalau Tori Matsuzaka itu ya benar-benar nolak tawaran karena Maya Imamori. Udah Anda cari di Oricon, di newsdoorlive.jp lah. Jadi sumber awalnya itu dari mana? Lagi-lagi dari percakapan dan juga spekulasi fandom guys. Bukan pernyataan media resmi atau artis atau bahkan agensinya. Ya ini tipikal dinamika fandom lah. Jadi sering berspekulasi tentang kemungkinan aktor besar itu kembali ya ke franchise sebagai cameo atau untuk film anniversary. Terutama di era 50 tahun Sentai ini ya konteksnya. Lalu dikaitkan dengan si isu terkininya. Ada-ada aja ya. Ketika kasus Maya Imamori viral ya sebagian fans itu ya spontan aja gitu ya mengaitkan rumor itu ya dengan nama besar seperti kayak si Tori Matsuzaka ini. Jadi berasa kayak nyari-nyari gitu mereka ini ya. Ya tapi kita tidak tahu juga ya yang sebenarnya di balik layar itu seperti apa. Apakah Toei itu beneran ngontrak si Tori Matsuzaka untuk kembali lagi atau ternyata ya nggak ada kontak sama sekali ya. Jika emang ngontak dan ada penolakan untuk kembali dari Tori Matsuzakanya, mungkin ya karena faktor lain seperti kayak prioritas karir atau bayaran atau bahkan jadwal yang gak cocok juga bisa guys ya. Jadi bukan penolakan atas dasar si skandal itu. Yuk guys, jadi bisa lebih bijak ya. Sekian untuk kasusnya. Terima kasih banyak yang sudah menyimak. Jadi silakan kalian kasih tanggapan soal Tori Matsuzaka ini yang di masa awal-awal karirnya itu cuman minum air putih biar kenyang. Nggak kebayang kayak gimana ya, apalagi jadwal syutingnya ya sangat berat. Tapi memang cerita ini tuh nyata keluar dari mulutnya Tori Matsuzaka langsung. Ada banyak sekali arsip-arsip wawancaranya, bisa kalian cari ya. Yang versi English lah, yang versi Jepang itu juga ada guys. Silakan beri tanggapan yang bijak untuk kasus ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Jika ada kasus-kasus menarik lagi yang kalian pengen untuk Anda bahas, silakan kalian komentar aja di bawah. Thank you.